Kalau kita masuk altcoin sembarangan, masa tenarnya redup, habis, maka kita akan selamanya tidak akan kembali modal kita. Bahkan lama-lama koin itu akan ditendang dari top CMC, yang mana sekarang bermunculan lagi koin-koin baru yang namanya JP Morgan. Itu termasuk salah satu bank terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal ya, yang acak adut gak karuan. Tetap semangat untuk motivasi, untuk mengedukasi, terutama untuk pemula-pemula. Tolong diperhatikan, Mas Bro akan memberikan ruqyah yang mendalam bermain kripto, orang-orang baru terutama ya. Jadi ini diperhatikan betul-betul. Nanti juga ada berita dari JP Morgan yang ada sangkut pautnya dengan teknik basic dalam bermain kripto. Tidak lupa juga biasa yang pertama untuk dihindari meme coin. Jika Anda ingin masuk meme coin mengharapkan uang kecil jadi gede, ya porsinya kecil saja, 5% dari porto Anda, 80% BTC, yang 15 altcoin, 5% nya baru masuk meme coin. Itu yang betul seperti itu. Camkan kata-kata itu kalau Anda ingin jadi sukses, ingin jadi jutawan. 5% pun jika namanya micin, kalau naiknya terbang tinggi kan udah untungnya udah besar. Jika nanti rapul ya 5% ini nggak jadikan Anda melarat tentunya ya. Jadi akan saya kasih pengertian sedikit basic bermain kripto. Ini bukan Mas Bro dobrot saja atau asal berkutakan yang kacau, enggak, tapi ini fakta dan melihat daripada kenyataan yang terjadi selama bermain kripto itu. Kita harus pelajari yang mendalam, jangan hanya mendengarkan yang muluk-muluk jutawan-jutawan dari depnya, bocoran-bocoran, lambe tak bocor, bocoran dari mana. Ini saya kasih tahu ya, yang namanya anonim, bocoran-bocoran dari Hong Kong. Ini yang mindset kita harus dirubah betul-betul, yang mana saya ngerti awal pada waktu saya bermain kripto dulu juga begitu sama. Beli BTC nanti dapatnya 0, ngapain beli BTC, mending beli altcoin aja yang 1 karung dapatnya banyak, bejibul nanti jadi uang miliaran. Itu mindset yang salah, mindset yang keliru ya. Ini saya jelaskan betul-betul ya. Contoh lah ya, Mas Bro nggak bermain banyak ya waktu awal-awal di BTC itu. Sebagai contoh saja, waktu pertama Mas Bro bermain kripto itu seperti ini. Aduh, uang 5 juta belikan BTC dapat berapa, 0, sekian. Mending belikan saja apa namanya meme coin 1 karung dapatnya bejibul, nanti jadi uang dapat miliaran. Itu hayalan, itu setan, itu omong kosong ya, bener gak ya? Coba ini perhatikan, ini teknik basic yang mendalam ilmu bermain kripto gratis. Ya nggak ada super thank, nggak apa-apa, ini gratis ya, bercanda ya. Ini betul-betul nih, serius ya, ya serius loh ini loh ya. Anda uang 5 juta sekarang, 5 juta masukkan ke altcoin, apalagi meme coin ya, itu uang 5 juta. Waktu ketika tahun 2022 bottomnya BTC harganya 250 juta, uang 5 juta Anda dijual waktu Tether borong BTC awal tahun ini harganya sampai 470 juta. Artinya Anda dapat 100% bro. Uang 5 juta Anda menjadi 10 juta. Walaupun 10 juta hasil 5 juta itu jelas positif, jelas fakta dan nyata. Coba Anda bayangkan, waktu tahun kemarin Anda membeli altcoin bahkan meme coin, 5 juta Anda ini sekarang ya minus, itu menjadi berapa ya? Minusnya 99%, masih 99 lagi. Coba
makin dikit Anda mengharapkan uang banyak miliaran, punya koin sekarung. Nyatanya yang terjadi uang 5 juta itu sekarang habis tinggal 1 rupiah. Menang mana? Menang BTC. Jika Anda waktu itu kemarin masuknya BTC pas bottom ya 5 juta, sekarang menjadi 10 juta. Kalau sekarang ini penurunan lagi karena harganya 400-an juta, itu pun masih cuan hampir 100% ya, masih cuan. Pemenangnya mana? BTC. Coba yang masuk altcoin tahun kemarin yang borong ya, gimana? Makin jengking kan ya, belum ada kenaikan kan, makin habis uangnya. Artinya pemenangnya ada di BTC. Yang mana orang cerdas, orang pintar, orang kaya-kaya, orang yang teliti, nomor wahid itu masuknya BTC. ETH pun nggak mau, walaupun ETH bagus. Yang namanya orang teliti hati-hati sekali. Ngapain nyebar ke sana kemari, ujung-ujungnya nanti jadi pusing. Salah satu aja umpamanya BTC jebret sekian, Anda untungnya sudah banyak, sudah gede. Itu nyata dan fakta ya, bukan Mas Bro itu omong kosong. Maksudnya hari ini ya kita untuk basic-basicnya aja, itu untuk pembicaraan mengenai tahun kemarin. Jika masuk tahun kemarin, sekarang ini bukti yang kedua, tahun ini, bukan tahun ini, hari ini, detik ini ya, detik ini Anda uangnya 5 juta masukkan ke meme coin. Apa yang terjadi ya? Kenaikannya berapa? Masih pada merah ya, tapi Anda dimasukkan ke BTC ini detik ini ya. Kemarin BTC berapa harganya? Berapa? 392 juta. Sekarang berapa? 403 juta. Ada kenaikan 11 juta untuk BTC. Yang mana jika Anda masuk ke BTC uang 5 juta itu sekarang sudah plus ya. Berapa kenaikannya? Lumayan. Emangnya Anda beli altcoin ataupun beli meme coin ketika naik gede langsung jutaan persen? Kagak. Yang naik dulu juga BTC. Coba altcoinnya belum pada naik, BTC per BTC nya sudah naik berapa? 11 juta. Tapi untuk altcoin belum ya. Paham nggak? Ngerti nggak? Pemenangnya kemana lagi? Ada di BTC lagi ya. Sedangkan BTC, Anda jangan salah pemikiran, jangan keliru pemikiran, cerdas supaya nggak sangkut, dan betul-betul Anda jadi jutawan dan cuan, mengenyamkan apa dari kripto. Capek main kripto terus kalau isinya sangkut ya. Sekarang gini ya, detik ini uang Anda 5 juta masukkan ke altcoin. Berapa? Ketika altcoin nanti naik 10%, sama uang 5 juta itu ya, marginnya 10%, untungnya 10% dari modal 5 juta itu. Padahal altcoin saat ini naiknya boro-boro 5%, 2-3% aja langsung di TP sama mereka. Wong mereka masuknya miliaran, kalau kita masuknya dikit ya. Sekarang masukkan 5 juta itu ke BTC. Ketika BTC naik 25% ya, ya untung Anda sama plus 20% dari modal Anda yang 5 juta itu. Paham nggak? Masa gini nggak paham? Apa perlu diulang lagi? Uang Anda 5 juta masuk ke altcoin atau meme coin. Ketika naik 10%, keuntungannya Anda sama 10% dari modal 5 juta itu ya. Ketika Anda 5 juta itu masukkan ke BTC, BTC nya naik 10%, juga akan sama cuan, margin keuntungannya akan sama plus 10% dari 5 juta modal yang Anda punya itu. Artinya sama, pemenangnya BTC. Kalau BTC itu naik pasti, kalau altcoin belum tentu. Kan gini Mas Bro, ini pertanyaan umpamanya ya, cara contohnya Mas Bro, BTC kan kalau naik kan untungnya nggak segede kayak altcoin. Kalau altcoin kan naiknya gila-gilaan. Itu benar, nggak keliru. Akan tetapi BTC naik umpamanya nanti 1 kali lipat, 2 kali lipat ketika bull market, artinya apa? Pasti. Tapi kalau altcoin pilihannya banyak
Ya, altcoin itu ratusan koin yang naik dimainkan sampai nanti naiknya 10-20 kali lipat. Itu bisa dikatakan 1, 2, 3 bisa dihitung. Nggak mungkin 100 koin akan naik semua ratusan ribuan persen. Nggak mungkin, paling 1-2 koin Anda bingung milihnya. Ya, namanya ratusan koin yang akan naik 1, 2, 3, coba milihnya bagaimana? Bagaikan Anda mengambil jarum di jerami, itu betul, nggak omong kosong. Tapi kalau BTC nggak ada pilihan lain, milih hanya satu BTC. Waduh, ini IQ-nya harus cerdas, harus pinter ya. Pilihan satu pasti cuan BTC ya. Untungnya jelas 4 kali lipat, nggak apa-apa ya. Ini nggak gambling. Anda masuk ke altcoin, cuannya katanya nanti 10 kali lipat, 20 kali lipat, tapi Anda ratusan memilih koin yang makan naik 1 atau 2, 3. Kacau nggak, pusing nggak? BTC nggak ada saingan, nggak ada pilihan. Nanti yang positif naik, yang positif terbang akan naik dulu apa? BTC berapa? 4 kali lipat, udah pasti terjadi. Nggak ada saingan BTC lagi. BTC yang BTC, nggak ada BTC A, nggak ada BTC B, nggak ada BTC C. Tapi kalau altcoin kan ada altcoin BNB, SRP ya, apalagi memcoin Bob Doge, Bob Digi, apalagi memcoin PP, ada PP mini, ada tape manis, ada tape pahit. Pilihannya banyak, itu gambarannya. Kalau BTC itu milih cuma satu ya. Sekarang gini, ini yang bodoh-bodoh, ini yang goblok-goblok, Mas Bro yang goblok, bukan Anda. Anda main lurah, Anda sendiri calonnya, pasti menang, pasti cuan ya. Di desa ini calonnya cuma saya, Mas Bro, pasti menang, pasti cuan. Coba Anda bermain di sana yang pemainnya ya, jagoannya, calon lurahnya ada 10 umpamanya. Pilih yang mana? Ya pilih yang nyalon sendirian di kampung ini. Itu begitu, itu yang sangat mudah sekali, masa nggak ngerti ya. Jadi hati-hati sekali, pemenangnya ada di BTC. Untuk lebih lanjut, bahwa BTC itu nggak akan digeser, yang namanya satu itu BTC itu dedengkotnya bapaknya kripto, itu nggak mungkin. Kalau Anda bapaknya banyak ya, bapak Anda satu kan, ibu Anda satu kan, nggak mungkin kalau bapak itu banyak ya, kecuali apa namanya ayam atau bebek atau sapi atau wedus, ngerti wedus, kambing itu mungkin bapaknya banyak mboknya satu. Kalau ini kan Anda kan bapaknya satu, kalau cryptocurrency BTC, makanya ya pilih bapaknya ya. Ini untuk gambaran yang lebih lanjut lagi ya, saya tak dobrot ini nggak apa-apa sambil depotan ya. Altcoin itu ada masa tenarnya, ada masa hilangnya juga, ada masa pudarnya juga. Projectnya bagus, jika mana nggak ada investor nggak laku. Investornya ada, projectnya bagus, debtnya berkutakan, maling ya, bahaya juga. Ini cara kasarannya seperti itu. Kok begitu Mas Bro? Nanti akan saya jelaskan berita selanjutnya. Saingan makin lama makin ketat, muncul koin-koin baru makin berlipat ganda, makin banyak, makin tempur, makin saingan. Anda jadi bingung milihnya. Yang namanya koin banyak banget. Kalau saya pilih aja udah BTC sama ETH. Banyak sekali yang muncul lagi ya. Ada OP, ada ARP, ada SUI. Itu baru 3 aja Anda udah bingung mana yang akan naik. Mau diborong semua? Kalau diborong semua yang naik cuma 1-2, Anda borong 10 koin ataupun 100 top CMC 100 koin, nanti yang naik cuma 3, tekor dong Anda ya. Pikiran yang nggak waras lagi. Selanjutnya ini berita ya, yang untuk nambah motivasi Anda, menambah mantepnya daripada saya ngobrol ini dianggap omong kosong. Yang namanya JP Morgan nih, lihat ya, JP Morgan salah satu bank terbesar di dunia, kini tengah mempersiapkan langkah-langkah besar di dunia kripto dengan rencana meluncurkan token deposit berbasis blockchain. Bank ini berambisi mempercepat pembayaran lintas batas dan penyelesaian transaksi. Namun apa sebenarnya yang mendorong bank raksasa ini untuk mengambil langkah-langkah ini? Bagaimana? Ya, yang beli koin kemarin belum cuan, belum mendapatkan hasil, sekarang akan muncul lagi koin yang menciptakan orang besar lagi, bank terbesar di dunia lagi, JP Morgan.
JP Morgan, Morgana, pusing kan, mumet kan. Kemarin beli SOE belum naik malah turun, beli OP malah turun belum naik, ya beli ARB belum naik masih turun. Ini muncul lagi yang baru lagi, bagaimana kepriben? Apa nggak pusing? Apakah nggak jungkal balik berbalik berjungkal? Ini pikiran kacau. Persaingan makin ketat, makin hebat, makin banyak, makin luas. Mending satu BTC emaknya mboknya daripada kripto. Dedengkotnya itu kepalanya yang kita harus masuk ya. Itu di situ. Lanjut ya. Yang mana dilansir dari Cointelegraph, beda dengan JPM Coin. Itu dulu pernah muncul JP Morgan, itu JPM Coin, JP Morgan Coin yang sudah ada, yang sudah ada aja belum pada cuan, masih pada gigit jari. Sekarang tambah lagi, bikin lagi. Bagaimana itu kepriben? Mumet gak ndase? Ndase ngerti orang ndas? Gundul yang jeluk. Token deposit yang direncanakan oleh JP Morgan akan memiliki fungsi yang lebih luas, meskipun keduanya mewakili deposit pelanggan yang bergerak di jalur blockchain. Token deposit baru ini akan memungkinkan transaksi dengan bank lain. Token ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perdagangan yang melibatkan sekuritas dan instrumen keuangan yang telah ditokenisasi. Selain itu, token deposit ini dapat ditawarkan dalam berbagai mata uang selain dolar US. Bodoh amat, emang gua pikirin ondole anjluk. Ya nggak perlu promosi yang segala macam saya akan beberkan, akan saya infokan kepada Anda, nggak perlu ya. Omong kosong yang semua itu kan hanya berita, yang semua itu kan hanya hayalan, yang semua itu kan hanya promosi untuk supaya koinnya laku. Yang jelas maksud Mas Bro, persaingan lebih ketat, yang jelas yang akan saya bicarakan di sini. Kita akan mempelajari basic bermain kripto, bukan mempromosikan daripada kripto, yang mana kalau kita masuk altcoin sembarangan, masa tenarnya redup, habis, maka kita akan selamanya tidak akan kembali modal kita. Bahkan lama-lama koin itu akan ditendang dari top CMC, yang mana sekarang bermunculan lagi koin-koin baru yang namanya JP Morgan. Itu termasuk salah satu bank terbesar di dunia. Bagaimana kepriben? Coba, apakah nggak pusing, nggak tambah pusing persaingannya yang makin ketat gitu ya? Pilih BTC ya. Kalau yang lain Mas Bro memang suka di PP, termasuk porsi kecil, dan akan saya gamblingkan bukan untuk betul-betul nanti jutawan. Syukur-syukur jadi jutawan, hitung-hitung menang togel, itu aja. Yang porsi besar tetap saya alihkan ke BTC. Nggak mungkin untuk altcoin ataupun untuk main coin, bahaya sekali ya. Ini artinya saingan makin ketat, makin luar biasa. Makanya kita pilih ke BTC saja, yang mana OP, ARB, SUI belum untung, sudah akan muncul koin-koin baru yang akan keluar lagi, bermunculan lagi, berhamburan lagi. Bagaimana? Hati-hati sekali di dalam bermain kripto ya, yang mana tentunya kalau kita asal-asalan berbahaya. Kuncinya, intinya untuk mengakhiri dari dobrotan Mas Bro ini, kita silahkan masuk di BTC yang pertama, yang kedua ETH. Selanjutnya kita nggak usah terbelintur dengan koin-koin yang baru, yang mana naiknya sesaat, masa tenarnya juga sesaat. Hati-hati masuk BTC, kedua ETH, kemudian Anda harus masuk di altcoinnya yang mana sudah banyak investornya, yang mana pondasinya sudah kuat, yang mana fundamentalnya sudah kuat, market capnya gede, project-projectnya mantap dan oke-oke. Itu harus Anda pilih SRP, Cardano, Polygon. Itu aja, yang lain nanti dulu, bahaya ya. Pilih itu saja. Solana sih Mas Bro, cengleng apa tengleng, boleh saja, nggak masalah, yang penting porsi kecil. Nggak akan saya sebutkan semua uang Anda berapa. Mending kalau uangnya banyak, uang itu bisa dijejer dari Tegal sampai ke Monas, nggak masalah, semua akan dibeli. Ada cengleng bagus, ada Solana bagus, nggak masalah, Filecoin bagus, nggak masalah. Kalau uangnya banyak, saya bilang kalau uangnya gede masuk BTC, ETH ya. Tambah lagi satu lagi nih yang
kelewatan, yang ketinggalan adalah Litecoin. Litecoin itu ke depan bisa luar biasa kenaikannya, karena yang selama saya tahu nggak ada yang namanya sebagus daripada BTC sama LTC. Kalau saya akan memilih LTC sama Bitcoin daripada ETH-nya. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang mana punya halving itu kan, setahu saya, kalau Mas Bro salah ya dikoreksi ya, itu kan BTC halving sama Litecoin halving, yang mana ditambang. Kalau lainnya ya nggak tahu, tinggal nyetak aja. Mungkin seperti itu. Abrakanabra, bah kejebah, brul, jebrut, tiba-tiba berupus, koinnya pada nongol kayak busa ya. Anda nyerok, dia nongolin lagi, tinggal jual. Itu bahayanya seperti itu, bro. Bercanda ya. Di sini kekeluargaan aja, santai-santai aja, nggak akan tipu-tipu ya. Itu di situ hati-hati sekali. Yang mana bermain kripto memang betul hati-hati. Yang mana token, yang mana koin-koin tiba-tiba muncul lagi. Yang beli kemarin aja belum naik, JP Morgan meluncurkan koin lagi, itu bagaimana urusannya? Makanya kita harus masuk yang betul-betul masuknya ada di BTC menurut saya, ETH menurut saya, altcoinnya ada di Litecoin ya. Itu di situ ditambah yang uangnya kecil, yang kecil receh ya, masuknya ada di Cardano, Polygon sama SRP, yang mana fundamentalnya bagus. Jangan Anda masuk yang baru-baru, belum teruji bagaimana rekam jejaknya ke depan akan bagus atau enggak, kan kita nggak tahu. Seperti beli kucing dalam karung. Akan tetapi jika SRP, Matic ya sama Cardano itu kan sudah teruji ya, sudah tahu semua, yang mana investornya banyak, market capnya gede, sudah rekam jejaknya sudah bisa kita telusuri dibanding dengan koin-koin yang baru ya. Ini yang terakhir, betul ya, Anda perhatikan, yang mana BTC itu kemarin harganya 250 juta. Kalau ini nanti ETF support disetujui, bahkan kemungkinan bisa mencapai 1M lebih, bisa dikatakan 2M cara dobrolnya ya. Taruhlah sekarang gampangnya aja 1M ya, 250 jadi 1M itu 4 kali lipat, dan itu pasti nyata, bukan omong kosong. Uang 100 juta akan menjadi 400 juta. Tapi jika Anda masuk meme coin yang mengharapkannya ribuan persen, jutaan persen, uang 100 juta dimasukkan ke sana, belum tentu akan naik seperti BTC 4 kali lipat, justru malah turun blongsor, makin habis. Itu yang namanya pemenangnya tetap daripada BTC itu ya. Saya rasa sudah cukup kelepotan, cukup capek, sudah cukup paham, gunggung keprok. Kalau yang ngerti, ini adalah edukasi untuk basic fundamental di dalam bermain kripto. Disimak baik-baik supaya Anda itu lebih terbentengi, lebih pintar, lebih cerdas, tidak mudah ditipu-tipu, tidak mudah mendengar berita sana sini. Yang penting, oh ini kunci dalam bermain kripto. Memang perlu waktu. Kalau orang sekolah kuliah pun harus SD, SMP dulu, SMA baru kuliah, enggak secepat kilat, perlu waktu, perlu belajar ya. Ikutilah channel Mas Bro, mudah-mudahan pada betah, mudah-mudahan pada ngerti kondisi Mas Bro yang acak-adut belekutakan kacau nggak karuan. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna tentunya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.